Ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan situasi perkembangan saat sekarang ini, bahwa terkait dengan Kepres yang karena itu saya mendukung pernyataan Imam besar kita Habib Rizik Syihab, yang mana bahwasannya Habib Rizik dan kami sudah mengkaji, mengeluarkan rekomendasi bahwasannya ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, dan kami sudah serahkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini salam saya sampaikan kepada segenap pemirsa USM Official. Saya mendoakan agar segenap para pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang NKRI senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Insyaallah taala ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan situasi perkembangan saat sekarang ini, bahwa terkait dengan Kepres yang mendukung daripada PKI khususnya ya, dan itu punya dampak besar terhadap perkembangan komunisme di Indonesia ke depannya. Nah, kita bisa lihat bahwasannya bagaimana Kepres ini adalah Kepres yang mendukung PKI sebagai korban, kemudian sebagai korban kejahatan, maka ini adalah harus ditinjau ulang, bahkan harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Luar biasa, itu adalah pengkhianatan terhadap sejarah, pengkhianatan terhadap korban-korban anak negeri. Kita tahu PKI itu berontak kepada negara Indonesia bukan baru satu kali. Berontaknya sudah berkali-kali berontak. Tahun 48 berontak. Kemudian tahun 64 berontak juga, 65 keluar TAP MPRS-nya. Karena memang komunisme tidaklah cocok dan tidak layak untuk hidup di Indonesia. Apalagi partainya yang mengusung dan memperjuangkan ideologi daripada komunis dan memperjuangkan garis-garis besar perjuangan komunis di Indonesia ini. Nah, tentunya dengan Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang terkait dengan kompensasi daripada korban-korban pelanggaran HAM berat, tapi dikhususkan terlebih-lebih pada PKI, ini adalah satu kekeliruan dan patut dicurigai. Ini adalah upaya terselubung untuk melegalkan kembali PKI. Sudah cukup lama kita mengendus adanya cara-cara seperti ini. Pemerintah mau minta maaf kepada PKI, udah lama kita dengar. Kemudian cara-cara terselubung. Tiba-tiba Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi supaya pemerintah minta maaf kepada PKI. Kemudian ada aja cara-cara untuk melegalkan PKI, padahal mereka sebagai pemberontak 2 kali berontak kepada negara. Ternyata diberikan hak kompensasi yang seperti ini.
diberikan ganti ruginya, semua diberikan daripada kesempatan-kesempatannya. Ini adalah kesempatan-kesempatan untuk kebangkitan PKI. Oleh karena itu saya mendukung daripada pernyataan para ulama dan tokoh-tokoh Jawa Timur yang baru-baru ini dikeluarkan dalam menyikapi tentang Kepres kebangkitan PKI ini. Dan hanya kita bisa lihat dari cukup lama upaya-upaya menghapuskan jejak-jejak buruk komunisme di PKI, khususnya di Indonesia, ini sudah berjalan dari semenjak zaman Pak Harto sampai saat sekarang ini. Dan sekarang ini sudah cukup banyak terbukti indikasi kebangkitan PKI itu sudah semakin jelas di depan mata. Oleh karena itu saya mendukung pernyataan Imam besar kita Habib Rizik Syihab, yang mana bahwasannya Habib Rizik dan kami sudah mengkaji, mengeluarkan rekomendasi bahwasannya ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, dan kami sudah serahkan ke seluruh instansi yang terkait. Ya, hasil kajiannya FE itu ada 400 halaman tentang indikasi kebangkitan PKI, sudah kami berikan waktu itu. Nah, sekarang terbukti di depan kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak bangsa, bukan cuma umat Islam, ya, tapi juga saya ingat betul waktu itu ada tokoh-tokoh dari kalangan agama Nasrani dari Manado yang juga menjadi korban kebiadaban komunis. Gereja mereka ada yang diintimidasi, ya, pendeta-pendeta diintimidasi juga. Di zaman komunis waktu itu, zaman PKI masih jaya, memang agama itu ditekan, dituduh-tuduh, dikasih stigma buruk, disebut kadrun. Orang-orang yang taat beragama dia hina, dia kasih istilah-istilah yang tidak pantas, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saat sekarang ini semakin menjadi pemicu pemecah belah anak bangsa. Itu tidak lain daripada kegiatan-kegiatan PKI gaya baru yang dijalankan untuk merusak kita semuanya. Saya mengajak dan menghimbau kepada segenap masyarakat agar mewaspadai, ya, dan saling menguatkan barisan di antara kita, saling menguatkan barisan agar supaya apa? Jaga tokoh-tokoh masyarakat, jaga tokoh-tokoh umat Islam dimanapun mereka berada, kompakin, jagain, supaya apa? Supaya jangan ada dicolong satu-satu. Nah, tembak sana satu-satu, mati sana, ditikam sana, tikam sini, satu. Tapi apabila tokoh-tokoh masyarakat diawasi oleh masyarakat, dijagain, dibelain, insya Allah kita semuanya akan tetap dalam satu barisan dalam rangka menegakkan kebenaran, insya Allah Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Waspada kebangkitan PKI gaya baru. Apalagi sudah dapat aneka macam kompensasi yang diberikan oleh rezim Jokowi ini melalui Kepresnya yang baru-baru dikeluar. Ini akan memberikan kesempatan PKI semakin kuat dan bisa eksis kembali. Mohon maaf, kita berdoa sama-sama agar Allah lindungi Indonesia daripada kebangkitan PKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.